Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya di pertemuan lanjutan. Yang sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita memulai dengan materi tentang konsep load balancing ya. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan masih di konsepnya dulu ya, sebelum kita nanti di materi praktikum. Nah, kali ini kita akan sama-sama bahas materi tentang masih di mengevaluasi load balancing ya. Kali ini di pokok bahasanya tentang jenis, metode, dan fitur yang ada di load balancing. Kemarin kita udah sempat belajar bersama tentang konsep di awal ya, apa itu load balancing, cara kerjanya seperti apa, algoritmanya, dan manfaat dari load balancing itu sendiri. Nah, kali ini kita langsung masuk ke yang pertama nih. Kita akan pelajari sama-sama tentang jenis load balancer atau jenis perangkat yang bisa digunakan sebagai load balancing. Jadi disebutnya load balancer, si perangkat yang digunakannya. Jadi dia dibagi ke dua bagian ya, ada yang berbasis software, ada yang berbasis hardware. Nah, kalau yang software ini biasanya si load balancernya ini diinstalasikan di satu PC atau server, lalu dikonfigurasi supaya dia berfungsi sebagai load balancer. Nah, biasanya si PC atau si perangkat servernya ini punya spesifikasi tersendiri ya, bukan PC biasa, karena dia punya fungsi yang beda sama PC kayak PC client atau PC standalone gitu. Jadi dia punya speknya pasti tinggi. Terus nanti dia punya LAN card, NIC cardnya juga pasti nggak cuma satu dia biasanya, karena dia akan difungsikan sebagai load balancer yang intinya dia akan mengatur banyak jalur seperti itu. Nah, selain jenis software, dia juga bisa diterapkan menggunakan basis hardware. Jadi ini udah bentuk jadi hardware gitu, bentuknya mirip-mirip router lah. Kalau ini router juga kan dulu masih bentuknya software. Sekarang udah dalam bentuk router board. Nah, load balancer juga ada yang berbentuknya mirip router board seperti di ilustrasi di sini nih. Dan banyak merek yang sekarang beredar di pasaran, produsen boardnya load balancer ya, yang harganya ya cukup lumayan lah. Itu. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja mungkin sama budget, terus targetnya pengen seperti apa sistemnya. Jadi nanti dipilih mau pakai yang software ataupun menggunakan hardware load balancernya. Nah, kemudian kita masuk ke metode. Nah, ini yang lumayan penting ya. Metode ini jenis-jenisnya banyak di load balancing. Ini yang pertama kita bahas tentang static root dengan address list. Jadi ini metode yang menggunakan static root dengan address list. Jadi dia load balancingnya tuh cara kerjanya dia akan mengelompokkan satu alamat, satu network atau satu range address untuk dapat diatur, supaya dia itu diatur melalui jalur-jalur tertentu gitu yang kita inginkan. Jadi load balancingnya ini dia akan mengatur kelompok-kelompok network atau kelompok range IP gitu, supaya dia lewat gateway atau jalur tertentu di sebuah jaringan gitu. Dia contohnya di gambar di samping. Di sini ada 2 ISP. Nah, untuk sekarang nih kita masuk ke materinya, jadi load balancing yang diterapkan di sebuah jaringan, karena load balancing juga bisa diterapkan di sistem server ya.
Ini di jaringan, contohnya di sini ada 2 ISP dihubungkan, 2 koneksi ISP dihubungkan ke satu router, lalu dibagi lagi ke beberapa kliennya. Nah, misalkan di sini ada PC WOK 1, 2 sama 3 sama 4. Nah, akan kita bagi jalur nih, WOK 1 sama WOK 2. Ketika dia akan keluar dari jaringan lokal, dia akan mengarah ke ISP1. Sedangkan WOK 3 sama WOK PC 4 dia akan diarahkan ke ISP2. Jadi nanti kita harus bikin kelompok address dulu. Jadi nanti bikin address list untuk WOK 1 sama WOK 2, bikin address list juga untuk IP WOK 3 dan WOK 4, seperti itu. Jadi dia akan dibagi berdasarkan alamat source address-nya. Nah, metode ini seperti itu sih sederhananya contohnya. Nah, kelebihannya apa metode ini? Jadi ketika kita menggunakan metode static route dengan address di sini, kita dapat membagi jaringan dengan topologi yang sederhana, nggak ribet. Jadi baginya dikelompokin. Nah, kelompok ini lewat jalur ini, kelompok ini lewat jalur ini, kayak gitu. Jadi nggak ribet gitu. Terus juga bisa menghindar dari disconnection gitu. Biasanya ada disconnection nih ketika ketika pindah gateway. Nah, ketika kita dibaginya di awal per kelompok, jadi perpindahan ini tidak akan terjadi perpindahan gateway tadi karena udah dikelompokin nih. Yang kelompok 1 sama 2 ke ISP1, kelompok PC 3 sama 4 ke kelompok 2, seperti itu. Cuma dia punya kekurangan nih. Kurangannya gampang terjadi overload jika yang aktif hanya klien-klien pada satu address list aja. Jadi misalkan di kelompoknya WOK 1 sama WOK 2 cuma WOK 1 aja nih yang mengakses gitu, yang lewat ke ISP1, nanti dia terus yang melakukan pengiriman paket gitu. Nanti bisa terjadi overload seperti itu. Karena dia cuma bisa menggunakan jalur yang udah ditentukan di awal tadi berdasarkan address list yang dibuat tadi. Nah, berikutnya metode load balancing menggunakan equal cost multipath ECMP ya. Jadi dia pemilihan jalur keluar secara bergantian pada gateway. Jadi pemilihan jalurnya itu berurutan gitu, bergantian gitu. Jadi contohnya jika ada 2 gateway, dia akan melewati kedua gateway tersebut dengan beban yang sama. Jadi beriringan paketnya nanti yang keluar pada masing-masing gateway. Kelebihannya dapat membagi beban jaringan berdasarkan perbandingan kecepatan di antara 2 ISP. Jadi dia tuh bisa ngebagi beban di sini, maksudnya kalau di jaringan beban bandwidthnya bisa beban si request si kliennya ini bisa dibagi ke 2 jalur secara bersamaan itu. Nah, kekurangannya dia sering terjadi disconnection yang disebabkan oleh routing table yang restart secara otomatis. Biasanya karena tadi perpindahan gateway, karena misalkan di gateway satunya bebannya berat, dia harus membagi gitu bebannya ke gateway satunya. Nah, itu biasanya ada loss gitu ya, loss connection, tapi ya hitungannya sepersekian detik ya. Terus ada lagi metode NTH. Metode NTH ini bukan singkatan ya, jadi dia tuh salah satu fitur di firewall. Dia tuh untuk menghitung paket data yang lewat atau koneksi yang lewat, yang terhubung. Ada 2 parameter yang dipakai. Nah, ketika kita menerapkan metode NTH ini nih, kita akan ada batasan ke router untuk hanya memproses koneksi dari sumber tertentu aja. Ketika router telah membuat semacam antrian baru untuk batasan yang kita berikan di atas, baru proses NTH dimulai. Jadi dia membagi penyeberangan paketnya itu merata, jadi pembagian jalurnya itu merata bebannya. Jadi nggak membebani satu jalur aja. Ini minimal, misalnya analoginya minimal ada dua jalur ya. Dia bawa datanya tuh dibagi ke jalur yang ada gitu. Tapi minimal lebih dari satu.
Nah, kekurangannya kemungkinan terjadi terputusnya koneksi yang disebabkan perpindahan gateway. Oke, selanjutnya ke metode berikutnya. Metode berikutnya ini namanya per connection classifier, PCC ya. Dia metode yang menspesifikkan suatu paket menuju gateway suatu koneksi tertentu. Jadi dia akan mengelompokkan traffic koneksi yang keluar masuk router menjadi beberapa kelompok. Pengelompokan ini bisa dibedakan berdasarkan source address, destination, source port, sama destination port. Jadi pembagiannya berdasarkan traffic, bisa berdasarkan source address-nya, destination address-nya. Terus kelebihannya dia mampu menspesifikasikan gateway untuk setiap paket data yang masih berhubungan dengan data sebelumnya, yang sebelumnya sudah dilewatkan pada satu gateway. Jadi dia tuh kalau udah pernah jalurnya udah dilewatin, ketika dia dilewatin lagi dia udah tahu, udah kenal ya, data yang sebelumnya udah pernah dilewatkan melalui jalur tersebut. Kekurangannya dia berisiko terjadi overload pada salah satu gateway disebabkan oleh pengakseskan situs yang sama. Jadi misalkan si klien itu mengakses satu situs menggunakan satu jalur itu gitu, satu jalur. Nanti besoknya dia ngakses situs lagi, dia nanti overload gitu karena tadi udah pernah, dia tuh hafal banget gitu paket yang pernah dilewat di jalurnya dia. Nah, akhirnya dia bisa mengakibatkan overload karena yang diaksesnya sama melalui jalur yang sama tadi. Mungkin itu aja materi yang hari ini bisa disampaikan ya, masih di teori, jadi masih agak ya, cerita dulu nih, pemahaman dulu cara kerjanya bagaimana, metode yang bisa dijalankan, fiturnya apa aja, baru nanti kita ketemu di praktikum. Mungkin itu aja, mudah-mudahan materi singkat ini bisa dipahamin ya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.